Lulus sekolah, mau lanjut kuliah? Sampai pusing mau cari di mana? Kini saatnya kamu meraih cita-cita. Nih, pilihan yang bikin kamu makin ceria. Mondok Pos Kuliah. STIA Al Anwar solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taklim yang tercinta, juga saya hormati tentunya. Kali ini bersama saya Muhammad Mu'afi Imam, kita akan membahas sesuatu yang mungkin berbeda sedikit dibanding materi-materi sebelumnya. Materi yang tidak berhubungan dengan Ramadan tentunya, tetapi sedikit banyak berhubungan, yaitu tentang agama. Sahabat taklim yang saya cintai, pertemuan bersama saya akan membahas tentang bagaimana kita melihat agama, bagaimana kita mendefinisikan agama, dan bagaimana kita melihat mengapa agama itu penting bagi kehidupan kita. Pertama, masyarakat dari ribuan tahun yang lalu sudah berkonflik, sudah menerka-nerka, sudah saling berbeda pendapat mengenai apa sebenarnya agama dan mengapa agama itu ada. Beberapa pendapat, misalnya kalau tidak ingin disebutkan semua, misalnya seorang barat bernama Taylor, dia berpendapat bahwa agama adalah sesuatu yang sakral. Agama adalah sebuah bentuk mengimani, sebuah bentuk percaya, sebuah bentuk keyakinan terhadap sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ada di atas kita, yang mana sesuatu itu memiliki kekuatan terhadap kita. Beberapa orang melihat agama sebagai sesuatu yang negatif, tentunya tidak selamanya positif. Misalnya di beberapa kelompok masyarakat kapitalis, misalnya agama dilihat sebagai sesuatu yang menghalangi proses bertumbuhnya perekonomian manusia. Misalnya kita bisa melihat Karl Marx di sini yang beranggapan bahwa agama lah yang menjadi penentu bagaimana seorang masyarakat itu meningkat perekonomiannya, atau bahkan stagnan, atau bahkan menurun perekonomiannya. Beberapa orang lain, bahkan misalnya Weber, melihat sebaliknya. Agama bukan sebagai penghalang, tetapi agama sebagai pendukung seseorang untuk semakin bekerja keras, semakin hidup baik, semakin hidup enak, semakin hidup bahagia di dunia. Jadi agama dipandang dari berbagai banyak sisi, ya tentunya memiliki beberapa sudut pandang positif dan juga beberapa negatif. Namun yang saya ingin jelaskan tentang agama adalah walaupun ini tidak berbicara langsung terkait agama, seorang filosof yang bernama Martin Heidegger. Heidegger adalah seorang filosof eksistensialisme. Heidegger bicara tentang keberadaan, tentunya keberadaan manusia sebagai sebuah makhluk yang terasing di dunia. Heidegger bicara tentang, secara tidak langsung ya, Heidegger bicara tentang manusia sebagai seorang being, sebagai seseorang yang ada di tengah-tengah lautan manusia di dunia, di mana manusia ini merasa terasing, bingung apa yang seharusnya dia lakukan. Maka manusia ditugaskan untuk berpikir apa yang harus dia pikirkan. Walaupun Heidegger tidak bicara tentang agama secara langsung, tapi Heidegger punya konsep yang namanya Sein zum Tode, atau ada untuk tidak ada, atau ada untuk mati. Konsep Heidegger ini bisa kita transfer ke pengetahuan tentang agama sebagai manusia ini ada untuk apa. Dari istilah Heidegger ini kita bisa mengatakan bahwa manusia ini ada sebenarnya untuk mati. Sein zum Tode, dia ada untuk mati. Ketika manusia mulai sadar, sudah tidak terasing lagi, sudah sadar terhadap eksistensinya, dan dia sadar bahwa dia ada itu untuk mati,
maka manusia itu mulai berpikir, manusia itu mulai merasa, manusia mulai menghayati dirinya bahwa dia itu ada, pada akhirnya dia akan mati. Sehingga ketika dia ada, pada akhirnya akan mati, dia akan mencari jalan. Bagaimana saya harus mati dan dengan apa saya bisa mati? Dengan selalu berpikir, dengan selalu menghayati, dengan sebagai manusia yang arahnya adalah kematian, dia akan menyadari bahwa manusia bukanlah makhluk yang abadi dan manusia akan fana, manusia akan sirna. Sehingga bagaimana dia akan sirna? Dengan cara apa dia akan sirna? Heidegger punya konsep lagi yang disebut denken is danken. Berpikir adalah berterima kasih. Konsep ini bisa kita transformasikan ke pengetahuan keagamaan, sebagai pengetahuan keagamaan bahwa ketika manusia itu berpikir, manusia itu bersyukur, manusia itu berterima kasih. Ketika manusia sudah bisa berpikir, manusia bisa bertafakur, manusia memikirkan tentang being-nya, tentang zainnya, tentang keberadaannya, maka manusia itu bersyukur. Maka tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq, bahwa manusia diperintahkan untuk selalu memikirkan bagaimana eksistensinya itu bisa ada, bagaimana keadaan dirinya sehingga dia bisa menjadi seperti itu. Itu penting. Sehingga ketika manusia mulai menyadari keberadaannya sebagai seorang manusia yang tode, yang akan mati, maka manusia akan bersyukur. Manusia akan mencari siapakah gerangan yang tidak akan mati. Siapakah gerangan yang akan membuat saya mati? Siapakah gerangan yang akan menjadikan saya mati dan menjadikan saya setelah mati menjadi apa? Ketika manusia mulai berpikir, mulai denken, mulai bertafakur, maka dia akan ikhlas, dia akan berterima kasih, dia akan selalu bersyukur bahwa manusia itu adalah sebuah keajaiban. Bagaimana kita menghubungkan ini dengan agama? Jelas bahwa agama dalam definisi yang diterjemahkan oleh para ulama masa lalu, agama adalah sebuah inspirasi dari Tuhan, sebuah wahyu dari Tuhan, yang mana agama akan selalu menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia tidak akan bisa berpikir secara sempurna, tidak akan bisa menjadi insan kamil tanpa petunjuk. Dan petunjuk itu bisa didapat dari agama. Sehingga ketika manusia berpikir melalui petunjuk-petunjuk keagamaan, dia akan bersyukur, dia akan berterima kasih, atau denken is danken. Saya kira itu bagaimana kita menerjemahkan kontribusi filsafat eksistensialismenya Martin Heidegger ke dalam pemahaman kita tentang agama dan mengapa agama itu menjadi penting. Banyak tokoh filsafat lain yang secara tidak langsung bisa berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang agama. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri kita dari pemahaman-pemahaman filsafat, walaupun itu filsafat barat. Jelas ketika kita bisa mengkajinya secara mendalam, bisa mengkomparasikannya tentunya, bisa menselaraskannya tentunya dengan teks-teks keagamaan kita, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Semoga Ramadan kita pada kali ini bukan hanya Ramadan untuk beribadah dengan melakukan aksi-aksi fisik, tetapi juga beribadah dengan nalar. Itu saya kira. Terima kasih, sampai ketemu lagi kawan atau sahabat taklim yang tercinta. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.